Reporter Raja Wali Temps TV Khairuddin melaporkan langsung dari Jurang Mangu Timur Kota Tangerang Selatan. Pentas Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam tingkat Kota Tangerang Selatan 2024 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Momentum pendidikan karakter dan agama bagi anak. Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar tingkat Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Salawat dan salam semoga mari kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya berkekuatan untuk selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu serta para peserta lomba pentas PAI yang berbahagia, 42 anak yang terdiri dari MTQ sebanyak 42 orang, cerdas cermat 63 orang, pidato 42 orang, kaligrafi 42 orang, marawis 233 orang. Peserta adalah juara 1, 2, 3 dari tingkat kecamatan. Mata lomba ada 5. Yang pertama adalah Musawakoh Tilawatil Quran atau MTQ, kemudian cerdas cermat, pidato, kaligrafi, dan marawis. Kemudian dewan juri kami pilih dari beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur dari dosen. Yang kami ambil adalah dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen Universitas Pamulang. Kemudian ada juga juri dari profesional yang bersertifikat. Insya Allah penilaian bersifat objektif Bapak Ibu sekalian. Kemudian anggaran kegiatan dari APBD Tangsel melalui kasih peserta didik SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dan sponsor. Di antaranya yang paling besar adalah insya Allah dari BJB. Kemudian ada juga dari BSI. Kemudian juga ada partner-partner baik dari Agbai ataupun dari Dinas Pendidikan yang lainnya. Terima kasih serta UMKM di belakang. Bapak Ibu UMKM ya silahkan nanti jajan di belakang ya untuk sama-sama kita mensusun kegiatan ini. Kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan pentas PAI yang pertama adalah Bapak Ibu meningkatkan kreativitas dari siswa-siswi kita dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat Kota Tangerang Selatan, insya Allah tingkat provinsi dan nasional menyusul Bapak Ibu, karena katanya belum ada anggarannya ya. Tapi insya Allah tetap kita berjuang Bapak Ibu, karena pentas PAI ini bukan sekali dua kali Bapak Ibu ya, tapi pentas PAI ini disupport selama 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan religiositas para peserta didik kita di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kegiatan ini menjadi bagian penting, menjadi barometer untuk bagaimana kompetensi siswa-siswi kita, khususnya yang mengikuti lomba adalah terbaik Bapak Ibu sekalian. Tetapi tentunya Dewan Juri memiliki penilaian yang tidak diganggu-gugat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, pertama ada Pak Ustadz Ojat, wakili Kemenang, Pak Lurah, Kepala Puskesmas, Dr. Giasi, Pak Kabin SD, pengawas, Pak Jadi, mewakili dari PGRI, dan Pak Andani juga termasuk wakil PGRI juga Pak Sekretaris, Pak Maman, Kapolsek atau yang wakili, dan Alhamdulillah yang wakili,
Kepala Sekolah Juran Mangut Timur 2, Mbak Jamina, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan hari ini dan luar biasa sampai macet. Ini bukti di harapan masyarakat barangkali supaya anak-anaknya punya jiwa religius. Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Tanggung Selatan, orang tua siswa yang juga hadir di sini dan hadirin barangkali yang tidak disebutkan satu persatu atau langsung hormat dari Pak Ibu saya. Baik Bapak Ibu, pertama untuk ucapan permohonan maaf dari Pak Wali Kota yang sebelumnya hadir hari ini, termasuk juga Pak Wali Kota, karena satu hal juga belum bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian dan juga menyampaikan salam dan mengapresiasi kegiatan hari ini. Waktu mungkin belum saya sebut Pak Ketua Akpai, Pak Budi Mulya, yang kelihatan suasana di depan Pak. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi maupun panitia maksud dan tujuan hari ini. Terus seringkali barangkali sampai beberapa waktu Pak Wali, jangan dilihat kegiatan ini hari ininya saja, jangka pendeknya saja, tapi jauh dengan dilihat filosofisnya. Kenapa kegiatan ini ada dan apa tujuannya? Tentunya itu yang paling penting. Kalau lomba dapat juara itu hal biasa, tapi bagaimana dari kegiatan ini anak-anak punya karakter yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Itu mungkin barangkali yang menjadi tujuan utamanya. Karena bagaimanapun ya hari ini tantangannya luar biasa bagus sekali. Butuh proteksi barangkali bagaimanapun pengaruh teknologi luar biasa terhadap karakter anak-anak. Dan saya sering mengingatkan mungkin ke teman-teman guru juga kepala sekolah, karena durasi waktu anak-anak di sekolah hanya 1/3 barangkali ya Pak, selebihnya adalah di rumah. Maka orang tua jangan memberikan seolah-olah anak-anak itu tanggung jawab sekolah, karena bagaimanapun ya waktunya lebih lama di rumah. Dan bahkan mungkin juga harusnya orang tua itu menjadi seringkali karena apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah tidak sejalan dengan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Ini harapan kami, apa yang didapatkan di sekolah ini diperkuat oleh bagaimana orang tua siswa mendampingi anak-anaknya. Contohnya hal kecil barangkali kayak kalau hari ini anak-anak diberi tanggung jawab terhadap contoh kecil aja kebersihan sekolah barang gitu, dia diberi jadwal piket, diberi tanggung jawab menjaga kebersihannya. Nah ini orang tua kadang-kadang juga sebaliknya pikirannya, seolah-olah itu mengpolitisir anak-anak, padahal ini bagian dari membentuk karakter anak supaya punya tanggung jawab. Harusnya di sekolah, di rumah, di ruang rumah juga diperkuat hal tersebut. Jangan sebaliknya, minimal anak punya tanggung jawab, punya karakter minimal untuk dirinya sendiri, lebih kecil untuk rumahnya, dan mungkin utamanya juga jauh juga di lingkungannya. Nah itu mungkin hal-hal kecil yang kadang-kadang kita lupa terhadap tujuan pendidikan anak-anak. Itu diberikan Indonesia barangkali. Orang tua misalnya hanya anak-anak punya kemampuan secara akademis, tapi tidak melihat perkembangan karakternya. Itu mungkin Bapak Ibu, dan ini juga mungkin kegiatan hari ini juga menjadi salah satu bukti. Kalau hari ini ditanyakan bukti Tangsel cerdas, modern, religius, kalau cerdas sudah ketahuan Bapak-Bapak sekalian. IPM kita tertinggi, terus juga ya kualitas pendidikan juga jabatan paling tinggi juga. Kalau modern juga ya semua sekarang udah berbasis teknologi. Di sekolah juga hampir semua sekolah sudah difasilitasi oleh internet, artinya semua bisa mengakses informasi dengan mudah. Itu bagian dari wujud indikator atau Tangsel modern. Dan seringkali tanyakan apa buktinya Tangsel religius. Jadi saya kira ini salah satu bukti bahwa Tangsel
religiusnya kami juga selalu punya kewajiban untuk mendorong anak-anak punya religiusitas yang tinggi. Ini bagian dari nanti berikutnya mungkin ada di bulan November Pak Ustadz ada MTQ pelajar dan catatan untuk Bapak Ibu kepala sekolah di MTQ pelajar kemarin saya bisa menghitung Pak yang dari negeri ini jadi tantangan Pak, sebagiannya sekolah-sekolah swasta Islam terpadu Pak yang mendominasi juara-juara dari berbagai lomba. Ini menjadi tantangan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bulan November menjadi catatan supaya dipersiapkan siswa-siswi yang betul-betul punya kemampuan, supaya tadi ini mewujudkan bahwa bukti bahwa kami di Pemkot Tangsel juga punya komitmen untuk menjaga Tangsel yang religius. Kalau nggak salah cuma berapa satu atau dua kemarin yang menjadi mendapatkan juara Bu dari Asia Negeri itu, selebihnya sudah kita kalau nggak salah. Tapi memang mungkin jam belajar agama di SD itu lebih panjang, tapi itu bukan menjadi alasan, saya kira tidak menjadi alasan untuk kita punya siswa-siswi yang punya jiwa religius yang tinggi. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ke panitia. Ini sudah ini yang kalau nggak salah tahun kedua kegiatan hari ini, dan ini inisiatif dari teman-teman di Dinas Pendidikan dan AKPAI juga. Mudah-mudahan nanti kita berjenjang dari kecamatan, kota, provinsi, bahkan sampai nasional. Dan kita sudah menginisiasi ini, dan di beberapa hal barangkali Pak Ustadz informasi kadang-kadang kewenangan menjadi kendala Pak. Contoh mengkaitkan dengan kegiatan O2SN, FL2N juga, karena kewenangan provinsi tidak mengelola pendidikan SMP sampai SD Pak. Anggaran juga menjadi masalah Pak. Padahal yang di provinsi sampai nasional. Jadi seolah tidak itu menjadi kendala Pak. Tapi alhamdulillah kami punya teman-teman yang luar biasa, punya tanggung jawab. Tanpa anggaran pun kita bisa mandiri Pak. Padahal itu tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Maksud tanggung jawab pemerintah sesuai dengan sektornya Pak. Jadi saya yakin ke depan ini juga akan menjadi event yang besar barangkali, dan ini sudah terbukti. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah anak-anak punya karakter yang berbasiskan tadi religius. Baik, itu barangkali Bapak sekalian, selamat berlomba. Namanya nanti sampaikan Pak Budi wakil panitia, namanya lomba pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang tentu jangan menjadi sombong, tapi disyukuri sebagai bentuk apresiasi, dan berarti pembinaan selama ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bagi yang belum beruntung, yang belum menang, ini menjadi bahan evaluasi, masih ada kesempatan perbaiki lagi prosesnya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Barangkali itu yang bisa sampaikan, dan supaya dibilang cakep Pak Ustadz, begini pantun dulu Pak. Sayur tomat di dalam kulkas, bijak mangga dicampur terasi. Selamat mengikuti pentas, semoga itu warahmatullahi wabarakatuh. Pentas Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam tingkat Kota Tangerang Selatan 2024 digelar di SD Negeri Jurang Mangu Timur 02, Kecamatan Pondok Aren, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Acara pembukaan pentas Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Deden Deni SESAP, MM ini dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Haji Abdul Rozak, Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Tangerang Selatan Budi Mulia, Lurah Jurang Mangu Timur Haji Ahmad Ghazali, Kapolsek yang diwakilkan, dan Ramil 07 Pondok Aren yang diwakilkan, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Satian SPD, Ketua K3S Narsum SPD, para kepala sekolah SD negeri maupun swasta sekota Tangerang Selatan, pengawas, guru pendamping, dan jajaran tamu undangan lainnya. Sebanyak 442 peserta melaju ke tingkat Kota Tangerang Selatan memperebutkan juara 1, 2, dan 3.
Satu sekolah, SD Negeri Jurang Mangu Timur 02, menjadi tuan rumah dalam lomba antar siswa-siswi dalam bidang pentas pekan keterampilan dan seni pendidikan agama Islam. Ada 5 cabang yang menjadi media lomba siswa dalam ajang tahun ini. Mulai musabakoh tilawatil Quran, marawis, kaligrafi, pidacil, cerdas cermat agama Islam. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, mengapa kita selalu jujur? Ada yang tahu tidak? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat dan iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekolah mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hugo dari sekolah Jepang 2. Yang di samping kanan saya namanya Elina. Di samping kanan saya namanya terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk tim A. Ya, semangat tim B. Berikutnya perkenalan. Salam kasih kamu. Saudara, nama saya Abdi. Saya dari sekolah. والذين هم للزكاة فاعلون. Alhamdulillah, tentunya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa SD Negeri Jurang Mangu 2 dipercaya untuk dijadikan arena pentas PKI ke tingkat Kota Tangerang Selatan. Tentunya mungkin ya tidak sembarangan menunjuk mungkin ya. Alhamdulillah kami dengan bekerja sama dengan para kepala sekolah kecamatan Kota Aren, dari mulai persiapan sampai dengan sekarang pelaksanaan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan berkat support dari teman-teman semuanya dan juga Pak Lurah Juretim yang mensupport saya karena saya tadinya tidak sanggup. Ya, kenapa saya tidak sanggup? Karena saya memikirkan ini eventnya taksi loh, gitu ya. Mulai dari parkir dan sebagainya. Akhirnya berkat Pak Lurah juga, karena saya dengan Pak Lurah berkomunikasi, udah ini kesempatan yang baik, Pak Lurah support dengan sepenuhnya. Dari situlah hati saya lega dan juga support dengan teman-teman kepala sekolah yang ada di Kecamatan Kota-Aren. Tentunya saya juga dengan Pak Ketua IDS untuk dari sekolah itu sendiri maju nggak tingkat total? untuk sekolah saya sendiri tidak maju, tidak sampai
supaya lebih baik lagi, ya, lebih bersemangat lagi belajarnya mengenai apa yang sudah ditemukan dilombakan ya, menjadi yang terbaik gitu ya, dan mudah-mudahan khusus nih dari Pondok Aren juga menjadi juara seperti tahun lalu gitu aja, karena di sini banyak mutiara-mutiara yang belum terlihat. Dengan adanya event ini insya Allah akan kelihatan. Harapan kedepannya kita akan bagaimana? Coba lagi. Pasti ya, harapan kedepannya kita punya selalu yang terbaik gitu ya. Makanya dari sekarang saya sudah memulai event misalnya Maulid dan sebagainya, kita seleksi gitu ya, seleksi kayak misalnya ada pidatonya, ada kaligrafi, ada tilawah gitu ya, terus ada cerdas itu sudah kita lakukan. Tentunya kami di sini Marawis keterbatasan. Oh ya, tentunya pasti ini harus ya, harus lebih semangat lagi untuk memotivasi putra-putri kita nih, guru-guru, terutama guru-guru PAI, tapi bukan hanya saja guru PAI saja, tapi tetap guru kelas harus membantu mensupport anak-anak kita bagaimana supaya lebih semangat lagi belajarnya, bakat utama di pelajaran agama. Mana Bu? Saya dari Kecamatan Ciputat, SDN. Ya, hari ini berapa peserta Bu yang diikuti untuk lomba Bu? Satu event Marawis dengan 11 peserta, lalu kita membawa 4 guru. 4 guru. Persiapan itu udah berapa lama Bu untuk ikut lomba ini Bu? Persiapannya setelah kita dinyatakan juara 1 di tingkat kecamatan, maka kami kemudian langsung melakukan persiapan. Oke, harapan untuk ke depan Bu untuk tingkat Tangsel ini Bu? Ini penyelenggaraan hari ini sudah cukup bagus ya Pak, cukup meriah dan semua terfasilitasi dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan Tangsel memang memperhatikan dari segi anak-anak, terutama anak-anak pendidikan dasar. Terima kasih banyak Ibu. Tangerang Selatan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dalam meraih prestasi gemilang. Semoga kalian dapat meraih cinta dan citra di masa depan. Ya, syukur alhamdulillah. Puji syukur ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang ini kedua kalinya kami SDN Pondok Barat 03 ikut dalam kejuaraan pentas PAI tingkat juara Tangsel. Tahun lalu kami juara 4, tapi alhamdulillah syukur tahun ini kami evaluasi, kami terus berlatih dengan segala daya dan upaya kami anak-anak tanpa lelah, tanpa letih. Alhamdulillah semua proses yang anak-anak lakukan, kerja kerasnya membuahkan hasil. Alhamdulillah syukur anak-anak pada tahun ini, tahun 2024, anak-anak berhasil menjadi juara ketiga Lomba Marawis tingkat pentas PAI Kota Tangerang Selatan. Syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak semua. Jangan pernah bosan untuk berprestasi, terus tingkatkan. Semoga tahun depan kita bisa berhasil menjadi juara 1. Harapannya Pak untuk ke depan Pak untuk lomba PAI, pentas PAI ini Pak di Kota Tangerang Selatan Pak. Oke, untuk harapannya kami ke depan artinya pada tahun-tahun yang ini saya sangat apresiasi kepada Pak Kasih, Pak Samia yang telah mewadahi acara ini yang sangat bagus, sangat religius, artinya untuk menumbuh kembangkan anak-anak dalam prestasi, khususnya dalam prestasi di dalam pendidikan agama Islam. Harapannya ke depan mudah-mudahan ada cabang olahraga lain ataupun cabang lomba lain, maksud saya semoga bukan hanya 5 lomba lagi tapi bertambah menjadi beberapa lomba lagi supaya ya artinya ke depan anak-anak Kota Tangerang Selatan bisa sesuai dengan moto Tangerang Selatan cerdas, modern dan religius. Religiusnya itu yang mudah-mudahan bisa kita kembangkan selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, buat adik-adiknya gimana nih setelah rasanya nih? Senang. Tadi gimana nih pas lomba perasaannya dengan teman-temannya lain gitu? Nah, latihannya berapa? Latihannya udah berapa lama? Seminggu. Bisa hampir seminggu. 3 kali. 3 kali seminggu ya. Ya, oke. Ada pesan-pesan nggak buat Pak Guru apa ini lomba? Pesannya Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih ya. Rasanya untuk juara 1 di
PAI ini di Marawi? Alhamdulillah ini bentuk proses anak-anak usia dini yang mana generasi ini emang harus ditingkatkan dan dikembangkan untuk menjadi generasi yang islami, cerdas, modern dan religius sesuai dengan filosofi Kota Tangsel. Ini bentuk sinergisitas juga antara Kemendikbud dan Kemenak yang sudah mengimplementasikan kegiatan positif ini yang membangkitkan anak-anak untuk meningkatkan dari segi prestasinya gitu Pak. Nah, ini dari sekolah mana ya? Ini dari sekolah SDN Benda Baru 3 Pak. Terus untuk harapan ke depannya nih setelah kegiatan lomba PAI ini gimana nih? Ya Alhamdulillah untuk tingkat PAI tahun ini sukses diselenggarakan, insya Allah akan lanjut ke jenjang tingkat provinsi dan harapannya untuk kedepannya tingkat Kota Tangsel khususnya kontes PAI yang akan datang lebih meriah lagi dengan hadiah-hadiah yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan motivasi anak-anak. Selain dari pembelajaran di akademik, anak-anak memiliki potensi di non akademiknya gitu Pak. Oke. Buat adiknya gimana Dek? Serta juara 1 nih Marawi. Ngandang. Para pemenang, anak-anak hebat, anak-anak juara tentunya di perlombaan pidato Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Pentas PAI 2024 tingkat Kota Tangerang Selatan. Selamat kepada Ananda Muhammad Wildan Aulia dan selamat kepada Ananda Abdul Aziz sebagai juara kedua. Selamat kepada Ananda Fahri Lazwari sebagai juara ke-1 kategori putra lomba pidato. Dan kami ucapkan selamat dan sukses kepada juara ketiga Ananda Kanza sebagai kategori putri juara pidato. Selamat kepada Ananda Aira Rafaela sebagai juara kedua lomba pidato. Dan selamat dan sukses untuk juara ke-1 Ananda Hauran Citara Fatisya dari SD Nur Fatahira. 1, 2, 3. Putra dan putri pada Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Pentas PAI Sekolah Dasar tingkat Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Kami ucapkan selamat kepada juara ketiga Ananda Akmal Syahdan Saputra dari SDI Al-Azhar 17 Bintaro sebagai juara ketiga kategori putra lomba MTQ. Selamat kepada Ananda Muhammad Ibrahim Ali sebagai juara kedua dari SDI Asal Serpong dengan kategori dengan poin nilai 92 kategori putra lomba MTQ. Selanjutnya selamat kepada Ananda Aska Ahmad Fahrudin kategori putra dengan poin nilai 93 sebagai juara ke-1 Sekolah Dasar Islam Al-Azhar BSD. Selanjutnya selamat dan sukses kepada Ananda Riftalia Humaira Nur Ilmi dengan poin nilai 84 sebagai juara ketiga dari SDI Al-Azhar 17 Bintaro kategori putri juara NTQ. Selanjutnya selamat dan sukses kepada Ananda Kirana Sutanto dengan poin nilai 87 juara kedua dari SD Al-Azhar BSD sebagai pemenang juara kedua kategori putri lomba MTQ. Selamat dan sukses kepada juara ke-1 Ananda Hilda An-Nazwa dengan poin nilai 89 juara ke-1 dari UPTD Sekolah Dasar Negeri Paku Jaya 02. Inilah para pemenang dari juara MTQ. Inilah para pemenang dari kategori Ayo bebas. Berkat perlindungan Allah dan bantuannya, kita juga dengan penuh semangat, latihan yang terus continue sehingga hasilnya pun tidak mengecewakan begitu. Walaupun al-insan bitakdir, Allah bitakdir. Allah, kita punya rencana yang menentukan Allah. Rencana kita ternyata alhamdulillah di ACC Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak puas dan insya Allah kita akan tingkatkan lagi ke event, ke jenjang yang lebih tinggi lagi tingkat provinsi. Kita mohon kepada hadirin semua khusus adalah Tangsel, doakan kami. Mudah-mudahan untuk ke depan lebih baik dan lebih bagus. Kami akan menampilkan yang terbaik buat Tangsel. Oke, terima kasih banyak.
Alhamdulillah, jadi sore hari ini pelaksanaan sudah selesai, kemudian juga luar biasa. Saya juga lihat antusias dari masyarakat, dari mulai tadi defile, terus juga sampai pelaksanaan lomba sampai hari ini. Itu kan ini sudah jam berapa? Sudah hampir jam 4 ya kan, jam 4 sore. Ini luar biasa lah tanggapan dari masyarakat, mudah-mudahan menjadi syiar keagamaan, sehingga betul-betul Tangsel yang bermoto religius itu bisa benar-benar bisa terus terwujud dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan hari ini kan kegiatan ini kan bukan sekolah negeri saja ya, tadi juga pemenangnya juga ada sekolah swasta juga ya. Dan untuk kedepannya ini bagaimana nih Pak buat perlombaan seperti ini lagi Pak? Sebetulnya ini kan sudah yang tahun kedua nih, saya juga sudah sampaikan memang ini sudah SD negeri dan swasta, terus juga kita coba terus meningkatkan. Memang belum ada keterlibatan dari teman-teman MI kan gitu ya kan, baru hanya SD negeri dan swasta. Dan mudah-mudahan ke depan bisa terus kita tingkatkan. Itu kan ini sudah luar biasa lah, peserta hampir 424 anak. Luar biasa. Untuk kedepannya apakah menambah lagi perlombaannya Pak? Ya, kita juga sedang coba, ini juga sudah penyusunan anggaran 2025. Mudah-mudahan harapan saya buat siarnya lebih besar, mudah-mudahan bisa masih banyak lah gitu kan, lomba-lomba yang keagamaan yang memang belum kita fasilitasi. Mudah-mudahan di tahun depan bisa kita fasilitasi lah. Karena saya lihat masih ada, misalnya kan ada MTQ, yang MHQ kan gitu juga, itu juga jadi bahan pertimbangan kita. Kita sih berharap, tadi kan kita kerjasama dengan teman-teman AGPA ya kan, yang Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam itu kan. Nah harapan saya ke depan ini tidak hanya sampai di level tingkat kota gitu kan, kita sudah mulai seleksi dari tingkat sekolah, kemudian sekolah ke tingkat gugus, ya kan, anak-anak terbaik tingkat gugus naik ke tingkat kecamatan, kecamatan tingkat kota. Harapan saya nanti bisa sampai ke tingkat provinsi sama ke tingkat nasional. Nah ini kita juga berjuang mendorong teman-teman di tingkat provinsi agar juga mampu memfasilitasi dari bakat minat anak-anak nih, khususnya di bidang keagamaan. Terima kasih banyak Pak Fatih. Baik, yang pertama saya mengucapkan apresiasi kepada SD Jurang Mangungut Timur 02 yang telah menjadi tuan rumah pentas PAI tingkat Kota Tangerang Selatan. Artinya luar biasa ini karena kegiatan lomba pendidikan agama Islam tingkat SD Tangsel diikuti oleh 7 kecamatan. Ini banyak sekali perlombaannya. Cerdas cermat, kaligrafi, marawis, kemudian MTQ dan lain sebagainya. Nah kebetulan tempatnya persis di depan samping kelurahan. Jadi saya sebagai lurah mensupport, membantu dan memfasilitasi. Salah satunya ada lomba MTQ yang ada di kegiatan ini. Saya tempatkan di lantai 3 Kelurahan Jurang Mangungut Timur. Kemudian koordinasi masalah parkir, dan tadi diawali dari pawai defile itu seluruh peserta dengan kekuatannya juga di lapangan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Nah intinya saya sebagai lurah mendukung dan mensupport kegiatan ini. Kita saling mendukung dan saling berkolaborasi karena bagaimanapun SD yang ada di sini bisa saling membantu kegiatan kelurahan juga. Kebetulan kami nanti sekitar bulan Oktober lah ada festival santri berkaitan dengan Hari Santri Nasional, ya kan? Nah itu kita pakai anggaran kelurahan yang dicantolkan di Musrembang tahun 2024. Insya Allah itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan santri, kegiatan sekolah, pendidikan agama Islam. Nanti tempatnya di Kelurahan Jurang Mangungut Timur. Itu ada kaitannya dan ada keberlanjutannya. Harapannya munculnya bibit-bibit yang berkompeten di bidang masing-masing, di bidang MTQ, di bidang kaligrafi, di bidang marawis, dan di bidang lain-lainnya. Ini kita ambil dari bibit yang paling awal dari tingkat SD, nanti SMP, SMA, sampai nanti ke tingkat dewasa. Dari acara inilah timbul bibit-bibit